Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 14 Februari sampai dengan besok tanggal 15 Februari 2022. Hari ini Valentine's Day ya. Jadi hari kasih sayang. Ada yang bilang memang Valentine's Day ya, makanya IHSG-nya merah gitu ya. Sebenarnya sih kalau market koreksi sih menurut saya sih hari ini sih masih cukup wajar ya untuk indeksnya ya. Anyway, saya langsung bahas mengenai sahamnya. Untuk satu video saya akan bahas 8 saham, totalnya ada 16 saham. Waktu saya bahas ini adalah sesi 1 break ya, jam 12.52 waktu Indonesia bagian barat. Nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro. Jadi Adaro ini kita perhatikan ya, ini garis-garisnya masih tetap sama ya, sudah saya berikan sebelumnya. Jadi memang area buy and weakness saya sebutkan ada dua level ya, 2200 dan 2100. Yang artinya kalau buy and weakness itu kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi dalam kenyataannya di sini ya, setiap kali kalau dia turun kemudian rebound, nggak lama lagi dia cenderung sideways bentar ya, pendek ya di sini ya, kemudian turun lagi, koreksi lagi, tembus di bawahnya. Jadi kalau posisi seperti ini sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di area 2100 dan 2030 ya. Jadi memang konsolidasi dia istilahnya sideways di jalur uptrendnya, jadi masih wajar ya. Jadi jangan kaget kalau sudah tiba-tiba sudah beli di atas 2200 ke atas buy, nggak lama lagi dia turun lagi ya, testing lagi, nggak lama lagi naik lagi ya, istilahnya konsolidasi seperti itu ya. Jadi market itu nggak bisa digambar secara teknikal pas di garisnya di low-nya juga gitu ya, nggak bisa ya. Kalau kita mau gambar pas di low-nya, ini ada beberapa low yang nggak sama gitu ya. Jadi kita mau pakai acuan yang mana? Tapi saya masih tetap sama, acuan saya masih 2200 ya. Jadi kalau mau buy yang spekulasi buy and weakness naik ke atas 2200 buy. Yang penting di sini adalah kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2300 kita tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2470 yang mana adalah swing high-nya tanggal 11 Januari 2022, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk naik lagi ke targetnya di 2600 dan 2800. Itu untuk Adaro Energy Tbk. Jadi masih ada potensialnya, masih cukup bagus. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk CPRO, saya nggak tahu beritanya ya kenapa dia rebound lagi, tapi di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya 90 ke atas boleh buy ya. Target price-nya di 108. Nah, target price ini kan sudah tercapai. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya di low-nya hari ini di 100 ya. Jadi kalau turun banyak 100 jual dulu. Kemudian kalau turun lagi di low-nya hari Jumat ya di 94 ya, lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan turun lagi di bawah 90 ya. Saya nggak menggunakan turun enggak ya. Yang mau buy sebenarnya kalau naik lagi ke atas 108 boleh buy ya, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 120 tambah lagi, target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 134 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya 134 dia berhasil naik lagi ke atas ya, kira-kira target price-nya kemana ya? Kalau kita lihat 134 ini resistennya cukup kuat ya. Ini adalah di tahun 2015 ya, awal-awal ya. Dia di sini high-nya sampai di 134 ya. Jadi kalau mau tahu lagi kalau naik ke atas 134 kita harus mundur beberapa puluh tahun ke belakang ya. Jadi memang ini saham ini resikonya cukup tinggi ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau trading maupun investasi ya di saham ini saya nggak tahu fundamentalnya, setahu saya fundamentalnya masih tidak bagus ya. Jadi masih resiko, jadi jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut juga kalau mau trading yang bagi yang berani resiko ya. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 108 kalau mau trading buy silakan, naik ke atas 120 tambah lagi, target price-nya di 134 dan 160 itu untuk CPRO. Tapi saya perlu ingatkan ya, ini resikonya tinggi, jadi jangan sampai kalau nyangkut nanti bingung jual ya. Karena ini sudah saya peringatkan, kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap aja ya, seperti itu. Kalau mau buy on weakness tetap tunggu lagi di area 90 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 90 seperti ini ya, koreksi kemudian dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound, belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu, karena dia di bawah 90 masih resiko turun lagi, bisa sampai balik lagi ke 50 bisa aja ya. Kurang lebih seperti itu untuk CPRO. Berikutnya untuk Indi. Jadi ya Indi ini sudah pernah saya bahas juga ya di analisa saham harian minggu lalu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, targetnya 2250 ya. Naik ke atas 2250, yang mau tambah lagi atau average up silakan.
target berikutnya di 2330 dan 2390. Jadi ini dia masih ada peluangnya untuk breakout ya, breakout ke atas ya. Ini resisten terdekatnya dia di 2390 itu kira-kira di Oktober sini ya, 12 Oktober 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2390 ya, kira-kira itu kemana ya Pak Sunar arahnya? Nah ini kalau kita mundur jauh ke belakang ya untuk Indika Energi ya, ini kalau dia berhasil breakout lagi, ini kemungkinan besar dia akan testing area yang di sini ya. Ini adalah area support yang sebelumnya di atasnya ya, berarti resistennya ya adalah 2670. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2250 boleh tambah lagi atau average up. Bagi yang belum punya, kalau yang berani tipe buy high sell higher silakan ya, buy naik ke atas 2330 tambah lagi, naik ke atas 2390 tambah lagi. Jadi pada dasarnya trading itu mudah kalau sudah ada acuan di mana kita pasang trading stop ya, di mana kita pasang stop loss. Ini sudah saya bantu. Kemudian kalau berhasil naik lagi, kalau mau tambah lagi atau average up itu di mana ya, ini sudah saya berikan garis-garisnya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada formasi rounding bottom ya di sini ya. Rounding bottomnya memang pendek di sini. Ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas dengan targetnya 2390 ya. Itu testing resistennya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Maksud saya seperti itu ya. Pasang aja kalau yang sudah punya stop lossnya di 2100 dan maksimum di 2000. Yang misalnya mau buy on weakness ada dua pilihan. Tunggu lagi di area sekitar 1875 atau 1940 ya. Jadi garis-garisnya ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi saya hanya ngulang aja atau sekedar mengingatkan ya. Atau bagi yang belum kenal, kurang lebih seperti itu ya. Untuk Indika Energi TBK. Berikutnya PRMS ya. Jadi grupnya Bumi masih lanjut lagi naik ya. Terakhir sih kalau nggak salah digoreng oleh sentimen berita katanya. Grupnya Bumi ini menemukan ada yang sebelumnya kalau salah rare earth material ya, ada juga karenanya menemukan tambang emas dan lain-lainnya. Yang penting itu adalah bukan apakah mereka perusahaan tersebut menemukan sesuatu yang berharga ya, tambang ya. Yang penting adalah bagaimana perusahaan itu manajemennya ya, kedepannya profitnya seperti apa. Ya memang kalau kita bicara mengenai pergerakan harga dan fundamental tidak selalu mengikuti ya, seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini targetnya sudah saya berikan, naik ke atas 151, target price berikutnya di 170 dan 180. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah tambah lagi atau buy up atau average up ya. Ini targetnya jauh ke belakang di sini ya, kurang lebih garis-garisnya. Berikutnya kalau sudah naik lagi ke atas 180 ya, kita tinggal average up aja atau tambah lagi setiap lipatan 10 ya. Yang nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness di area 131 atau 120. Ini 120 saya gambarkan stop loss maksimumnya ya. Jadi kalau turun di bawah 120 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawah 120 itu resikonya lumayan dalam. Dia bisa sampai testing area 100. Iya kalau bertahan. Kalau dia turun lagi bisa lumayan dalam ya. Bisa lagi kembali ke harga 50-an. Apakah ada aksi korporasi dan lain-lain? Saya nggak tahu. Saya nggak baca beritanya terus terang aja ya. Jadi saya fokus ke pergerakan harganya saja. Saya nggak lihat bandarmologi juga, karena kalau kita bicara mengenai bandar, kebanyakan orang lihat di broker transaksinya ya, karena broker transaksinya sudah ditutup waktu sesi 1 juga break juga nggak dilihatkan, dia hanya dilihatkan setelah perdagangan selesai ya di akhir-akhir ya. Jadi menurut saya sih kurang membantu juga. Saya juga bukan penganut brokermologi atau bandarmologi ya, saya fokusnya pergerakan harganya saja. Jadi percuma kalau ada satu katanya sih ya, ini saya hanya mengulang aja, ada yang satu orang bilang atau beberapa orang ya, saya sering berkenal di grupnya, pokoknya kalau trading grup ya, trading saham ikut aja bandar MG katanya gitu. Kalau bandar MG borong, ikut borong gitu ya. Nah permasalahannya sekarang ya, kalau memang semudah itu ya kita semua rame-rame aja daftar di MG, dapat insider tipsnya. Kemudian kalau dia ada yang borong di MG, harganya pasti naik ya gitu ya. Ya kita semua kaya raya, nggak ada yang kerja ke orang lain ya, langsung auto kaya ya, seperti itu ya. Tinggal join aja bandar MG yang mana beli akumulasi kita ikutin gitu. Belum tentu ya seperti itu ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau diakumulasi suatu broker misalnya ya, kalau dia harganya belum naik malah turun lagi, buat apa? Kan kita nggak bisa untung juga ya. Kita kan maunya untungnya dari capital gain-nya ya. Kalau di luar dividen ya seperti itu ya. Jadi saya fokusnya di sini support resistennya sudah saya gambarkan.
Arahnya trennya sudah saya sebutkan, ini masih uptrend ya, walaupun ini resikonya masih lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk ITMG hari ini dia breakout dari formasi ini ya, rounding bottomnya ini ya. Jadi mirip-mirip dengan ini. Ini sudah saya gambarkan, naik ke atas 22.500 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Target price-nya di 24.000. Itu kalau yang mau buy sekarang silakan. Yang mau buy sekarang berarti buy high sell higher ya, karena dia sudah berhasil breakout. Pasang aja trailing stopnya di 22.500. Kalau terlalu dekat ya pasang aja di stop lossnya di 22.000 dan 21.400. Kalau misalnya Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di area 20.400 atau 20.775. Sebenarnya ini gambarnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Nah, jadi yang rajin nonton mencatat dan pasang automatic order buy, saya sebutkan buy on weakness-nya di 20.400 dan 27.75 ya. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 27.75, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Naik ke atas 21.400 kita tambah lagi, naik ke atas 22.000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Ini yang masih mengikuti yang lama ya. Jadi silahkan cek video saya yang lama, masih tetap sama. Kurang lebih cukup untuk ITMG ya. Ini masih berusaha untuk naik ke atas 24.000. Belinya bertahap aja. Kalau nggak berani ya tunggu buy on weakness di 20.400 sampai 27.75. Saya nggak mendoakan turun nggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Karena prinsip saya ya sama juga dengan yang lainnya. Kalau saham itu sudah naik ya, jangan didoakan turun gara-gara Anda belum beli. Anda belinya kepingin murah kan, Anda doakan turun, jangan ya. Karena kasihan yang sudah beli di bawah ya. Siapa tahu kayak seperti ini ya, ada yang sudah beli di 19.700-an atau 20.000 lah. Sudah naik lumayan, profitnya 2 digit. Anda doakan turun gara-gara Anda belum punya sahamnya, kepingin murah gitu ya. Jangan ya, seperti itu ya. Jadi kita doakan yang terbaik aja. Karena pengalaman saya dari trading tahun 2013 sampai sekarang, kalau kita doanya selalu positif, itu akan diberkati yang luar biasa ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Jadi emiten batubara hari ini lumayan positif ya, di tengah-tengah kelesuan ini ISG ini breakout kemudian gagal ya. Nah, walaupun hari ini gagal bukan berarti pasti balik lagi ke bawah, belum tentu ya. Jadi yang sudah punya sudah saya gambarkan garis-garisnya, pasang aja trailing stopnya di 2920 dan 2870. Yang mau buy on weakness memang saya gambarkan di 2560 sampai 2630 ya. Tunggu aja di sana. Atau kalau misalnya Pak Sunar terlalu jauh nggak dikasih-kasih ya, tunggu aja di sekitar 2720 lah ya. Memang sebelumnya 2720 ini belum dikasih ya. Ini pun nggak sampai ya. Ya kalau belum dikasih ya mungkin belinya bertahap di 2810 atau 2870 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up ya, dan juga untuk pemasangan trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya dia gagal ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan ya, mohon itu playback videonya diperlambat. Jadi mungkin di set ke 0,7 kali ya playbacknya ya, speednya ya. Memang saya ngomongnya kayak cepat karena pertama ngejar waktu ya, kedua yang dibahas lumayan banyak ya. Tapi kalau nggak jelas silahkan tanya di kolom komentar ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini masih tetap sideways ya. Sideways-nya dia lama di atas ya. Antara 9725 sampai dengan 11.500-an kurang lebih ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy sekarang boleh naik ke atas 10.250, mau tambah lagi silakan. Atau istilahnya average up ya. Target price-nya di 11.500. Di sini dia sideways di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih cukup ada harapan. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dibicarakan sih ya. Ya kurang lebih ini sudah jelas ya. Kelihatan banget ini ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja seperti itu ya. Oke, satu lagi untuk UNTR. Jadi UNTR dia kalau ada sentimen batubara dia biasanya mulai naik ya. Ini dia akan berusaha untuk testing resistance sekitar 23.850. Ini garis saya ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya di 23.900. Jadi bisa pakai acuan 23.900 atau pakai garis saya ya 23.850. Kalau yang belum buy ada dua pilihan. Lebih baik tunggu aja buy high sell higher, naik ke atas 23.850 atau 23.900 ya, ikut swing high-nya di tanggal 17 Januari 2022. Target price berikutnya di 25.175, berikutnya lagi di 27.375 ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan lama ya, saya nggak rubah-rubah. Ini 25.175 dapat dari mana? Ya ini dari swing high yang di sini ya. Jadi kalau dia dari bawah dia naik, kemudian dia koreksi ya. Jadi selama di bawahnya 25.175
dia akan cenderung testing lagi area supportnya ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 25175, ini 27375 bisa tercapai ya. Buktinya di sini kan sebelumnya tercapai, kemudian dia koreksi ya. Nah di sini juga tercapai ya. Ini kalau Anda yang nonton analisa saham harian saya ya, di sekitar September sampai Oktober ini sudah saya bahas sering kali banget ya. Jadi yang rajin nonton harusnya profitnya lebar ya. Waktu itu euforia kenaikan batu bara ya, tapi dia euforianya agak terlambat ya. Nah, batu baranya sudah naik tinggi waktu itu, kemudian disusul dengan harga saham-saham batu bara ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini masih bisa naik lagi. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 23850 tambah lagi, naik ke atas 25175 kita tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi cukup sekian ya untuk sesi untuk bagian pertama analisa saham hari ini untuk tanggal 14 Februari sampai dengan besok ya, tanggal 15 Februari 2022. Jadi seperti biasanya yang belum join, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, itu yang paling penting. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.